Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SGDB 5. Pada kesempatan kali ini akan membawakan student project kami yang berjudul Thromboangitis obliterans atau yang lebih dikenal lebih luas dengan sebutan Buerger's disease. Selamat menyaksikan. Next. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adrian dengan 3 digit yang terakhir 005. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan pengenalan awal mengenai Buerger disease atau thromboangitis obliterans ini. Jadi menurut data Riskas atau Riset Kesehatan Dasar di Indonesia, pada tahun 2018 ditemukan bahwa penduduk yang berusia di atas 10 tahun yang memiliki kebiasaan merokok itu mencapai angka 28,8%. Selain itu, dari seluruh total penduduk di Indonesia, 29% diantaranya mengakui memiliki kebiasaan merokok. Ditambah lagi dengan data yang mengejutkan bahwa angka rokok dalam usia muda atau istilahnya dalam usia remaja itu mengalami kecenderungan untuk meningkat dibandingkan dengan data yang didapat pada Riskesdas tahun 2013. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa kebiasaan merokok di Indonesia itu mengalami peningkatan jumlah. Selanjutnya, kebiasaan merokok ini dapat memicu beragam permasalahan kesehatan di dalam tubuh manusia. Salah satunya yang kami angkat di sini adalah Buerger disease, di mana apabila tidak ditangani dengan baik, maka penderita atau pasiennya dapat mengalami amputasi atau istilahnya kerusakan fungsi organ yang cukup parah. Oleh karena itu, kami merasa perlu disusun sebuah makalah ilmiah atau literatur review yang baik yang mencakup pemahaman secara keseluruhan mengenai Buerger disease itu sendiri. Oleh karena itu kami menyusun student project ini. Next. Perkenalkan, saya Aidia Santi dengan 3 digit yang terakhir 195. Jadi thromboangitis obliterans atau TAU ini juga dikenal sebagai Buerger's disease yang merupakan suatu kondisi terhambatnya aliran darah ke perifer oleh karena adanya trombus yang dipicu akibat adanya proses inflamasi pada pembuluh darah perifer. Untuk TAU ini sendiri merupakan penyakit vaskular oklusif non-aterosklerotik yang dapat memicu timbulnya critical limb ischemia atau CLE, dan TAU ini terjadi di pembuluh darah yang berdiameter kecil sedang di bagian ekstremitas atas dan bawah. Next. Untuk epidemiologi dari TAU sendiri, secara global, kasus TAU tinggi di Middle East dan Southeast Asia, di mana berdasarkan studi pada tahun 2009, Eropa Barat itu prevalensinya hanya 0,5 hingga 5,6%, sedangkan di India itu 45 hingga 63% dan di Israel sebanyak 80%. Thromboangitis obliterans ini umumnya terjadi pada laki-laki berusia 25 hingga 35 tahun. Dan untuk kasus thromboangitis obliterans pada wanita memiliki prevalensi sebesar 11 hingga 23%. Untuk di Asia sendiri, di Korea dan Jepang memiliki prevalensi 16 hingga 66% dari seluruh pasien yang mengalami peripheral arterial disease atau PAD. Dan untuk mortality rate-nya berdasarkan studi di Taiwan tahun 2002 hingga 2011 itu sebesar 0 hingga 6,5%. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Amrita Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 226. Saya akan menjelaskan mengenai etiologi. Etiologi spesifik dari Buerger disease ini hingga saat ini belum ditemukan secara pasti. Namun paparan tembakau dalam etiopatogenesis dari Buerger disease ini memiliki peran yang cukup penting. Akan tetapi masih belum diketahui juga bagaimana mekanisme spesifik tembakau mempengaruhi Buerger disease dan juga belum diketahui jenis tembakau apa yang berpengaruh. Next. Baik, perkenalkan nama saya Putu Nandika Tunggal dengan 3 digit NIM terakhir 072. Jadi faktor risiko terpenting dalam thromboangitis obliterans adalah riwayat merokok atau tobacco smoking. Di dalam satu studi yang dilakukan di India pada tahun 2020, sebanyak 80% dari responden yang merokok sebanyak minimal 20 batang sehari menunjukkan adanya perburukan vaskuler dalam progresi penyakit. Selain itu, studi lain juga menyatakan
bahwa pemberhentian merokok dapat mengurangi gejala atau bahkan mencapai remisi bagi penderitanya. Selain itu, faktor risiko lain yang disebutkan dalam literatur adalah keberadaan penyakit periodontal kemungkinan juga disebabkan oleh merokok itu sendiri. Next. Selanjutnya patofisiologi dari Buerger's disease. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iris Karington dengan 3 digit yang terakhir 178. Patofisiologi ini dapat kita bagi menjadi 3 fase yang berbeda. Yang pertama adalah acute phase, yang kedua adalah subacute phase, dan yang terakhir adalah chronic phase. Untuk acute phase, hal yang terjadi adalah pembentukan trombus akibat berkumpulnya neutrofil dan juga giant cells yang pada akhirnya mulai membuat oklusi di sekitar lumen dari pembuluh darah tersebut. Pada subacute phase, probabilitas dan pengorganisasian dari neutrofil dan giant cell tersebut menyebabkan trombus mulai terbentuk, dan pada akhirnya chronic phase di akhir fase dan siklus patofisiologi ini, trombus tersebut akhirnya terorganisasi dengan baik dan berakhir dengan fibrosis pada bagian vaskuler. Next. Baik, perkenalkan nama saya Gisela Maria Dustries Gonjaga Tau dengan NIM digit terakhir 075. Baik, di sini saya akan mempresentasikan clinical features dari Buerger disease ini, dimulai dengan kesemutan atau mati rasa pada tangan atau kaki. Tangan atau kaki terlihat pucat hingga kemerahan atau biru, nyeri yang mungkin datang dan pergi pada tungkai dan kaki atau pada lengan dan tangan. Nyeri ini biasanya terjadi pada saat melakukan aktivitas dan berhenti ketika istirahat atau tidak melakukan aktivitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya pada tahun 2019 menyatakan bahwa penyakit ini lebih rentan terkena pria dibanding wanita, serta pria perokok yang mempunyai usia kurang dari 45 tahun lebih sering terkena penyakit ini. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wisnu Wijaya dengan 3 digit yang terakhir 174. Ini untuk diagnosis kriteria dari Tau sendiri akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada history taking sendiri, kemudian physical examination, dan juga supporting examination. Dan kunci dalam penentuan dari diagnosis tersebut adalah bagaimana kita mengeksklusikan penyakit-penyakit lain sebagai penyakit pembanding dari Tau sendiri melalui history taking, physical examination, dan supporting examination tersebut. Untuk diagnosis kriteria tersebut bisa kita tuliskan di sini, di mana seseorang ketika umurnya di bawah dari 30 hingga 50 tahun, ada riwayat penggunaan tobacco, terjadinya komplikasi, adanya rest pain, dan ada ulcerasi. Kemudian ada terbentuknya trombosis atau migrating superfisia, ada typical angiographic findings. Kemudian ditemukan juga ada distal arteriosis dengan sparing di bagian proximal vessels. Dan pada kasus tersebut ditemukan harus dengan absence dari autoimmune disease, tidak ada hypercoagulable stage, tidak mengalami diabetes mellitus, ataupun tidak ada embolic source dan ataupun trauma. Dari history taking sendiri, yang paling penting ditemui adalah tobacco usage, yang seperti contohnya penggunaan cigar, electronic cigarettes, smokeless tobacco, nicotine replacement therapy, ataupun penggunaan dari cannabis. Kemudian dari physical examination sendiri, kita akan melakukan pemeriksaan pada pasien, terutama di bagian pulsasi nadi, dari neurologic examination, kemudian kita menginspeksi dari limbs-nya sendiri, kemudian kita melakukan Allen test pada pasien, dan kemudian kita melakukan auskultasi untuk mengetahui apakah terjadi breach pada pasien. Lalu supporting examination akan kita bagi menjadi 2, ada laboratory examination dan imaging examination. Untuk laboratory examination ini digunakan untuk melakukan eksklusi pada beberapa kasus-kasus lain. Contohnya kita akan melakukan laboratory examination berupa complete blood test, kemudian liver function test, testing blood glucose, dan kemudian ingin mengetahui apakah terdapat inflammatory conditions. Kita akan melakukan pemeriksaan pada erythrocyte sedimentation rate atau ESR, kemudian CRP, C-reactive protein, cryoglobulins, dan coagulins. Kemudian untuk mengetahui apakah terdapat autoimmune markers ataupun itu disebabkan oleh sebuah autoimmune disease, kita bisa memeriksa apakah terdapat anti-nuclear antibody, anti-HL70 antibody, anti-centromer antibody. Dan kemudian kita juga bisa memeriksa toksikologi untuk melakukan screening untuk penentuan apakah terdapat kandungan nikotin pada tubuh pasien. Setelah kita melakukan laboratory examination, kita bisa melakukan imaging examination. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ekokardiografi untuk rule out cardioembolic. Kemudian kita bisa melakukan CT angiografi untuk mengakses dari source dari emboli tersebut yang terdapat dalam arteri. Kemudian catheter based angiografi ini merupakan sebuah angiografi yang jauh lebih baik dibanding CT angiografi ataupun MRI angiografi,
yang digunakan untuk dapat meneliti lebih dalam lagi bagian small arteries untuk melihat apakah terjadi gangguan patologis pada bagian small arteries. Kemudian biopsi sebenarnya tidak dibutuhkan secara langsung, namun ini lebih digunakan untuk mengetahui ataupun untuk mengkonfirmasi apakah terdapat diagnosis yang selain dari tau ataupun Berger disease. Kemudian jika dilihat dari algoritma diagnosisnya, ketika seorang remaja adanya clinical presentation dan juga dia merupakan seorang perokok, kemudian kita melihat dari cardiovascular examination, kemudian kita lihat apakah terdapat etiologi yang menyebabkan terjadi physical examination atau testingnya, kita bisa melakukan pemeriksaan sebagai berikut sesuai dengan algoritma yang sudah tertulis. Nama saya Jonathan Karnia dengan 3 digit yang terakhir 106 untuk diferensial diagnosis dari trombongitis obliteran sendiri tentunya adalah penyakit vaskuler lainnya seperti antifosfolipid syndrome, sebuah penyakit autoimun di mana adanya antibodi antifosfolipid seperti antikoagulan lupus, antibodi antikardiolipin, antibodi anti-beta glikoprotein 1. Implikasi klinisnya adalah trombosis pada vena, arteri, dan mikrovaskulatur serta komplikasi pada kehamilan. Yang kedua ada giant cell arteritis, sebuah vaskulitis granulomatosa yang menargetkan arteri besar dan sedang. Paling sering mengenai aorta, cabang dari arteri oftalmik, dan cabang ekstrakranial dari arteri kartis. Dan yang ketiga ada aterosklerosis, di mana terdapat akumulasi LDL kolesterol dan proses inflamasi aktif di area vokal arteri, terutama di daerah non-laminar flow yang terganggu pada titik cabang di arteri dan dianggap sebagai penyebab utama penyakit kardiovaskular arteriosklerotik yang menyebabkan serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer. Baik, saya Banda Marimbawa, 3 digit terakhir 020. Kemudian manajemen saat ini itu termasuk yang pertama pemberhentian konsumsi nikotin, kemudian terapi antiplatelet, kemudian prostaglandin analog, silostazol, bosentan, bedah, dan simpatotomi, dan yang terakhir adalah stem cell terapi. Next. Jadi pengobatan yang direkomendasikan itu adalah mengurangi dari risk factor, yaitu merokok. Nah, ini akan memperlambat dari progresi dari penyakit. Kemudian medikal terapinya kita bisa berikan silostazol atau intravenous dilocroze. Itu berguna. Kemudian rekonstruksi vaskular atau secara bedah itu jarang visible, dan tingkat potensi dari cangkukan vaskularnya tersebut juga buruk, terutama ketika melanjutkan merokok. Kemudian yang terakhir ada endovascular management. Itu dilakukan jika pada kasus medical treatment-nya gagal. Terapi ini visible, aman, dan efektif dengan diikuti penghindaran merokok. Baik, perkenalkan yang akan menjelaskan tentang komplikasi dan prognosis dari Buerger's disease. Jadi pasien dengan Buerger's disease dapat mengalami gangren atau kematian jaringan pada jari tangan dan kaki mereka. Kondisi ini disebabkan karena melambatnya atau bahkan terhentinya suplai darah ke daerah tersebut. Prognosis pasien dengan penyakit Buerger's disease secara signifikan lebih buruk sehubungan dengan kehilangan anggota tubuh mereka. Prognosis Buerger's disease sangat tergantung pada kemampuan pasien untuk berhenti merokok. Sebuah penelitian retrospektif terhadap 110 pasien, 43% diantaranya mengalami prosedur amputasi, di mana pasien yang tidak berhenti merokok, 19% diantaranya menjalani prosedur amputasi mayor, dan tak satu pun dari pasien yang mampu berhenti merokok menjalani amputasi. Next. Selanjutnya adalah untuk prevention.
salah satu cara atau merupakan satu-satunya cara yang paling efektif ataupun merupakan definitive prevention untuk TAO sendiri ini adalah smoking cessation ataupun juga pemberhentian penggunaan produk-produk yang mengandung tobacco. Selain itu untuk penanganannya dan juga preventionnya bisa diberikan terapi stem cell yang bisa mencegah untuk disease progression. Selain itu, yang bisa dilakukan oleh pasien saat dia di rumah adalah dengan menjaga kebersihan kulit, menghindari kondisi suhu udara yang terlalu dingin maupun terlalu panas atau yang ekstrim, dan juga menghindari adanya cedera baik secara mekanikal maupun secara kimiawi. Lanjut. Jadi, perkenalkan, nama saya Mark Kevin Devian dengan 3 digit NIM 129. Untuk kesimpulannya, TAO itu merupakan penyakit yang dikarenakan adanya blocking daripada pembuluh darah yang dapat menyebabkan critical limb ischemia. Dan penyakit ini sangat, etiologinya masih belum diketahui, tapi sangat berkaitan erat dengan merokok ataupun mengonsumsi tembakau. Untuk diagnosisnya sendiri bisa diambil kesimpulan dari history taking, physical examination, ataupun mengambil dari diagnostic features lainnya. Misalnya seperti complete blood count yang kita bisa ambil untuk mengexclude differential diagnosis lain seperti APS. Untuk manajemennya sendiri, ini berkaitan erat dengan pemberhentian merokoknya, namun kita bisa memberikan medical therapy seperti prostaglandin analog berupa silostazol ataupun IV iloprost. Untuk prognosisnya sangat berkaitan erat dengan pemberhentian merokok dan sangat mungkin untuk menjadi buruk outcome-nya, yaitu berupa amputasi. Kemudian untuk prevention-nya, paling utama adalah pemberhentian merokok, kemudian jaga kebersihan dan menghindari cuaca ekstrim ataupun zat kimia yang ekstrim. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami mengenai tromboangitis obliterans. Terima kasih atas perhatian.